semua, kembali lagi di podcast PPAB, ngobrol santai bareng PPAB. Hari ini tema kita apa nih Pak? Kira-kira tema kita? Nggak bertema kali. Nggak bertema ya, santai aja. Ya, Namanya apa juga aja ngobrol. semuanya, kalau perlu pribadi ya. Oke, namanya ngobrol santai ya, gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Yeyen. Aku host di sini sekaligus founder dari PPAB bersama co-host ganteng saya. Silakan Pak perkenalkan diri Saya co-host. Nikola Saputra. Nikolis kan? Nggak ada yang percaya saya Nikola Saputra ya. Saya Cahyo. Saya apa di PPAB sebagai apa saya? Co-founder gitu ya. Oke. Silakan lanjutkan. Oke, hari ini kita Kita juga bikin ini ya Pak ya, ngobrol-ngobrol Ngobrol santai ya. santai. Pokoknya berbeda sama ngobrol-ngobrol yang lain. Iya. Ya, kita dari sisi komedi ya. akuntansi nggak harus mumet ya. Ya, Pak. nggak harus Audit mumet, nggak harus serius, Betul. ya. Hari ini kita juga nggak berdua aja, yang pastinya ada bintang tamu kita. Monggo bintang tamu kita. Baiklah. Silakan Bapak memperkenalkan Zainal. diri. Bapak Zainal. Monggo. Nama saya Muhammad Zainal Abidin ya. Saya sekarang ada sebagai pemimpin cabang di kantor akuntan publik Joko Sidik Indra. Cabang Ya, Surabaya. Cabang ya, Pak, Surabaya. ya? Oke. Jadi kita ada 3 orang sebenarnya, gitu di cabang Surabaya. Siap. Siap. Jadi gimana, apa yang mau diobrolkan? Kabarnya hari ini gimana Pak? Baik. Baik, Di tengah. baik sekali gitu. di Apalagi tengah ada Pak Cahyo kesibukan. yang ceria-ceria Oh. di siang yang panas ini. Gitu. Jadi sebenarnya saya di sini diminta oleh Yayan untuk pelengkap sebenarnya karena biar nggak garing aja ininya. Ya, saya kan lucu ya Pak ya. Jadi Sebenarnya Jadi- PPAB keunikannya adalah di karena beliau, kelucuan. Jadi gitu, akuntansi Pak. itu nggak usah lah dibikin ribet, dibikin serius Iya. gitu ya. Yang Santai, santai-santai aja. santai-santai Ya. aja. Nih langsung pertanyaan boleh nggak Pak? Apa? Sejarah dulu. Oh sejarah, oke. Sejarah berarti gini Pak, kenapa tertarik sama akuntan publik kalau gitu Pak? Kan akuntansi itu banyak ya, bisa mungkin jadi dosen atau apa Pak? Beliau juga dosen. Oh dosen Iya. juga ya Pak ya kebetulan. Oke, mungkin bisa diceritakan itu dulu Pak. Kenapa tertarik Apa akuntan ya? publik? Atau Jadi- pertanyaannya lebih spesifik Atau memang ini Pak. karena sudah Gimana, tercebur? Pak Cahyo, Pak Cahyo. Jadi maksudnya betul tadi Iya, kenapa mau jadi akuntan lah secara umum, sementara secara gender itu sebenarnya nggak terlalu maco. Nah, kan pertanyaanku aneh-aneh ya. jadi kenapa pilih itu? Biasanya cowok itu kan mestinya ke teknik atau kemana gitu ya. Ini akuntansi itu sebenarnya kalau digenderkan kayaknya lebih pas perempuan sebenarnya. Nah, Betul. Bisa juga seperti Silakan. itu. Jadi pada saat kita dulu itu namanya UMPTN. ya. Ujian masuk. Kelihatan Ketahuan umurnya. Ketahuan kalau kita UMPTN kan sudah sedikit senior gitu. Sekarang ya. SNBT. Nggak pernah kuliah ya kamu? UMPTN namanya. Pantesan nggak paham UMPTN. Daerah Jadi SNBT. Silakan sebenarnya- UMPTN. Sebenarnya kita itu menconteng akuntansi UNER itu pilihan ketiga. Kan Gitu. beneran pasti biasanya. Jadi kita itu emang pilihan ketiga gitu ya, di akuntansi UNER. Jadi kita itu dulu kan kita di di A1 ya IPA. Sebenarnya kita itu nggak tahu ya akuntansi itu apa. Kita conteng masuk gitu ya. Oke, masuk langsung saya Maksudnya berarti yang pilihan ketiga. pilihan Pilihan satu ketiga. duanya lewat. Pilihan satu duanya Apa lewat. itu pilihan satunya? Pilihan satunya itu seperti biasa Teknis ya, gitu. FK. Oh, kedokteran. Oh, ya, kedokteran. FK. Karena kita yakin ya, dulu itu kita contengnya FKUI. Iya. Bablas. Wih, sombong. Wih, ya. Sombong. Yang kedua teknik ya dulu ya. Teknik apa ya dulu ya? Teknik mesin kayaknya. Teknik mesin. ITS. Cowok banget. Bablas. Gitu. Ya itu sih. Nah, kemudian setelah selesai gitu kan, saya langsung kerja di dulu namanya Arthur Andersen. Tapi ada ini nggak? Maksudnya ketika akhirnya terpaksa masuk akuntansi, tapi kemudian butuh waktu lama nggak untuk Adaptasi. Untuk maksudnya punya passion akhirnya di akuntansi. Akuntansi. Terkhusus audit. Enggak Butuh waktu juga lama sih. nggak? Enggak. Artinya kan ya sebenarnya kan mendekati ya. Sebenarnya akuntansi itu kan hitung-hitungan juga. Ya. Gitu. Sehingga dengan teknik itu sedikit berdekatan. Gitu sih. Akhirnya ternyata menarik juga gitu kan. Akhirnya terus gitu sampai sekarang. Gitu. Siap. Ya, berarti kalau bisa dibilang terlanjur kejebur juga Terlanjur bisa Pak. kejebur. Tapi akhirnya seneng gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya itu mulai dari awal sampai sekarang kebanyakan di kantor akuntan publik. Gitu. Dari awal Dari lulus sekarang. kuliah sudah langsung Ke akuntan publik. di KP ya. KP. Sehingga jatuh-jatuhnya ya jadi akuntan publik akhirnya. Ya. Dulu ada namanya KAP Arthur Andersen.
Oke, ya. Big Four ya itu? Big Four. Big Four. Dulu nomor 1 kalau di Indonesia. Gitu. Berarti Cuman mulai jadi AP tahun berapa tuh, Pak? mulai jadi AP itu baru sebenarnya. Mungkin duluan Pak Cahyo kali. Enggak dong, tahun berapa? Tahun berapa, Pak? Aku kalau nggak salah itu 2017 akhir. Oh, kenapa begitu telat? Iya. Dengan usianya yang tua ya. Maksudnya Bapak lebih tua dari Oh bukan, gini. enggak angkatan 91. Satu. Saya yang Emang tua udah ini tua tuh 96. Berarti kan artinya Agak lebih tua senior sedikit gitu dari ya. saya ya. Cuman maksudnya kenapa menjadi akuntan Gini, publiknya karena agak dulu telat? itu kita kan di akuntansi itu kan di Big Four. Di mana? Di Big Big Four. Four. Oke. Jadi kalau di Big Four itu emang kan kita itu kerjanya kan sampai malam-malam. Kita udah mencoba ujian beberapa kali gagal. Yang waktu itu memang susah ya. Susah. Jangan seperti maksudnya Sekarang. bandingkan sama seperti sekarang. Maaf Iya. ya. Zaman dulu itu susah kayak melahirkan normal gitu ya. Jadi ketika- Kalau yang sekarang kan kayak melahirkan sesar gitu kan. Sakit juga tetap melahirkan sesar. Silakan Pak. Betul, tapi saya merasakan Susah, bahwa zaman susah. di atas saya pasti untuk menjadi CPA itu pasti Susah. jauh lebih susah. Betul. Sehingga AP itu ya, CPA itu saya baru dapat itu ketika di Habib Basuni sih. Gitu. Ketika di Satu Surabaya kita sebut nama Basuni. Habib Basuni. Halo Iya. Pak. Halo Pak Habib. Habib. Halo Pak Habib. Halo. Ada pertanyaan mengenai Anda soalnya ya. Ya, oke. Gitu ya. Oke. Jadi Berarti akhirnya tesnya kapan ya CPA? kalau CPA-nya itu kalau nggak salah 2016 sih. Oh, 2016. 2016. Saya kalau nggak salah. 2015 Kalau akhir. AP-nya itu kalau nggak salah 2017 akhir. Oke. Gitu AP-nya. Oke, Siap. Kira-kira siap. seperti itu. Oke. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari saya boleh Iya, ya, Pak? iya. Ya. Silakan apa tinggal menimpali supaya suasananya cair ya. Kalau ini kan garing ya. Nah, ini kan dengar-dengar Bapak lagi mencalonkan jadi Dewan Pengurus Nasional tuh, Pak. Iya, Nah, betul. apa tuh Pak kira-kira yang melatar belakangnya kenapa mau jadi Dewan Pengurus sedangkan kita tahu ya Dewan Pengurus nggak ada Nah, duitnya ini saya masuk nih, ya, saya Pak masuk, ya. masuk nih ke pertanyaan saya lebih spesifik lagi. Oh, ya. iya. Jadi saya ini nggak suka organisasi, nggak paham politik karena memang nggak tertarik. Tertarik dengan duitnya aja ya. Jadi satu-satunya buku yang saya koleksi terkait politik dan organisasi itu terkait G30S. Jadi itu buat saya sejarah yang menarik banget, yang seksi banget sehingga setiap ada buku pasti tak Bukan beli, Pangeran gitu ya. Diponegoro ya. Bukan ya. Nah, Kartini. Nah, yang lain-lain saya nggak paham politik, bahkan ada ngomong apa ya biasanya kok yang Pak Gideon yang mau kok apa namanya Koalisi aja Koalisi. pasti itu gitu ya. Nah menyambung pertanyaan Bu Yayan tadi, ya betul kenapa di hari gini itu orang masih meledak-ledak untuk menjadi presiden lah katakanlah, menjadi Iya. pengurus lah katakanlah, Yes. karena kalau zaman Pak Harto kan memang jadi presiden wow kan karena Iya, iya. semua orang nggak bisa ngomong kan gitu kan. Nah tapi kan sekarang saya tuh merasa takjub, merasa ajaib ada orang yang meledak-ledak menjadi pengurus. Kan enak jadi kita ya. Iya, Jadi kita kan enak betul. melenggang dengan Melenggang. santai Nanti gitu kalau nggak kan. cocok tinggal protes ya kan. Nah, maksud saya adalah ya apa sebenarnya struggle atau benefit apa yang diharapkan, harapan apa yang diharapkan secara personal menjadi pengurus, pengurus itu. itu. Iya. Karena ya itu tadi, kalau zaman sekarang katakan tadi mumpung ngomong Mas Habib ya, jadi kalau menurut saya Mas Habib itu kalau dari sisi menjadi pengurus itu sudah all out gitu ya, menurut saya ya. Tapi kan ternyata maksudnya ada aja yang mencela, mencaci maki dan sebagainya dan Kalau sebagainya. kita nanti ya. Gitu loh. Nah, itu berarti sebenarnya apa harapan, apa struggle, apa Yang latar keinginan belakangi. yang ingin dicapai dengan menjadi pengurus. Mudah-mudahan menjadi pengurus ya. Amin. Meskipun kita lihat persaingannya agak ketat. Oke, nah nanti ada pertanyaan berikutnya Oh, terkait gitu. persaingan. Monggo, Pinter ya Pak. pertanyaanku ya. Gini ya. Jadi alasan yang pertama itu kan apa ya? Sebenarnya ingin mewakili Jawa Timur aja sih. Ya, saya lihat Pak Habib itu kok kayaknya nggak maju. Akhirnya saya maju. Kenapa Gitu ya. nggak Nah, maju, Pak? Kenapa? Saya Karena lihat itu apa ya? sudah Ya ini ya. saya ingin gitu ya. Apa ya? Saya ingin ya ingin melihat gitu lah. IAP itu seperti apa sih? Di dalamnya seperti apa? Itu sebenarnya keinginannya sih. Nah, berarti kalau misal kok gini Kok- mundur dong. Ya. Enggak. Maksudku keinginan sebenarnya itu gimana sih gitu ya? Di dalamnya seperti
apa ya, ada bilang kayak ada tekanan apa gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin melihat ke dalamnya seperti apa. Kalau selama ini kan di luarnya kita lihat PPL aja gitu kan. Kita lihat kan IAP itu seperti ngurus PPL aja. Aktivitasnya apa aja sih Aktivitasnya aja sebenarnya gitu. kita itu nggak Nggak tahu. tahu. Nah, itu yang saya ingin tahu dan apa ya? Ya saya ingin Emang kalau mengabdi pengen atau tahu, apa gitu loh. emang harus jadi pengurus enggak kan? Ya, iya, enggak, maksudku gini. Jadi salah satu cara untuk masuk ke sana itu. Gitu. Salah satu caranya. Oke. Nah, kalau bisa gitu ya, ya kita sedikit memberi apa ya? Pelayanan gitu loh. Oke, Gitu siap. sih. Nah, Ingin berguna. Kalau begitu Sebenarnya. karena kita ternyata memang tidak tahu sebenarnya IAP ini apa, aktivitasnya apa dan sebagainya, jadi menimbulkan pertanyaan, ini kita terlalu antipati terhadap IAP apa gimana sampai nggak tahu aktivitasnya gitu ya. Nah, menurut Pak Yainal, emang sampai sekarang itu organisasi IAP sudah memenuhi Nah, ini pertanyaan berat ini. memenuhi apa Harapan ekspektasi anggotanya ya, mungkin. ekspektasi Iya, betul, anggota betul. enggak? Karena nanti kan Bapak juga Iya. maju jadi Dewan Pengurus juga harus membawa harapan-harapan dari teman-teman nih ya Pak ya gitu. Ya menurut saya sih ya ada beberapa hal yang sudah bagus gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki gitu sih. Misalnya contohnya kalau PPL ya. Selama ini kan kita lihatnya itu kan ya PPL aja kan. Ya selama ini kita melihatnya gitu ya. Jadi kayak PPL itu sebenarnya perlu kita berikan itu sebenarnya contoh-contoh gitu ya. Saya dengarkan Pak Cahyo sebagai host itu kan juga Contoh-contoh gimana? Mas? contoh-contoh artinya ketika Contoh soal. atau Oke. apa. Maksudnya lebih ke praktek gitu Lebih ya. ke praktek. Karena betul jujur sih. Realisasinya itu apa sih gitu ya? Karena jujur kita sih. sebenarnya teori-teori yang sebenarnya kita bisa baca. Betul. Karena waktu misalnya nih ngomongin PSAK 71. Sekarang PSAK berapa sih? Nggak hafal aku nomornya ya. Iya. Ya gitu. Intinya kok teori doang sebenarnya. Betul. Sejujurnya sebenarnya yang Cara tetap ngitungnya itu gimana? Ya, sebenarnya yang tetap kita butuhkan paling utama Iya, sebenarnya cara ngitungnya. ngitungnya lah gitu kan. Iya. Kalau teori bisa Sebenarnya kalau teori kan bisa kita gitu. baca ya. Oh berarti PPL-nya nanti fokusnya lebih ke Kalau bisa kita bikin gitu praktek. ya. Oke, Ya siap, seperti siap. kayak gini ya. Setuju kalau itu. Kalau kita kan ada audit investigasi ya. Iya. Nah, audit investigasi itu kan sebenarnya cara bikin laporannya itu nggak ada. Contohnya itu nggak ada gitu ya. Kerangkanya aja. Jadi kalau di SJI standar jasa investigasi itu hanya kerangkanya aja. Oke, siap. Lah sebenarnya cara bikinnya seperti apa, rambu-rambunya apa, itu nggak dijelaskan gitu ya. Seperti kayak kita harus ngomongnya hanya terduga, seperti kita harus ngomongnya hanya potensi kerugian. Kita kan nggak boleh menyebut kerugian. Nah itu yang hal-hal kecil-kecil seperti itu yang perlu mungkin kita contohkan. Gitu Supaya sih. Kira-kira seperti itu sih. Supaya lebih praktikable gitu Ya, ya. juga ini ya selain PPL ya, selain PPL itu kayaknya ini loh Mas. Apa namanya? Saya ingin gitu ya, kan selama ini kan ada gitu ya, pemanggilan kok ada tekanan atau apa gitu ya. Seperti teman kita itu kan. Yang kemarin itu. Seperti teman kita yang kemarin itu kan merasa tertekan gitu ya. Oke. Jadi kalau dulu saya di KAP ya, KAP PWC ya, itu ada namanya coaching dan coaching gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita dipanggil ya, itu ada yang mendampingi. Gitu, ada yang mendampingi merupakan dari pihak dari pihak kita yang kita tunjuk. Artinya ada apa yang mendampingi. Meskipun ketika dia dipanggil, dia hanya duduk aja, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau terjadi apa-apa, AP ini bisa tahu. Gitu. Oh, ternyata ditekan, ternyata enggak. Gitu. Saya sebenarnya begini itu. Dan yang ketiga, itu gini ya. Yang ketiga, Oke, yang siap. ketiga, keinginan di IAPI ya. Siap, Ya, siap. boleh. Ya, Kita dengarkan nggak dulu. tahu ya, nggak tahu ini bisa atau enggak. Kita ini kan hanya berharap ya. Ya, Iya, ya. iya. Yang ketiga itu sebenarnya gini ya. Kalau saya kan ada beberapa anak magang ya. Di tempatnya Pak Cahyo mungkin juga ada. Nama apa? Pak anak magang. Oh, siap. Anak magang. Ada lah. Ada, Kita kan semuanya manfaatkan pasti itu. ada. Nah, kita bisa dibayangkan aja ya. Jadi kalau saya anak magang itu biasanya ya, kalau saya ajari gitu ya. Saya ajari mulai audit kas, audit piutang gitu ya, sampai semuanya. Siap. Gitu ya, sehingga mereka itu mengerti. Cuman ketika saya feedback ya gimana, konfirmasi itu gimana sih caranya, nggak tahu gitu ya, konfirmasi nggak tahu gitu ya. Tanggal laporan audit yang penting itu apa, nggak tahu. Tanggal laporan audit itu kan ada tanggal laporan gitu ya, ada tanggal report dan sebagainya, ada tanggal internal audit, itu mereka nggak tahu fungsi-fungsinya
gitu ya. Itu kan menurut saya hal-hal yang sederhana gitu ya. Nah, Tapi berdampak tapi banget bertambah ya. Saya ingin itu adanya sekarang kan ya ada namanya profesional mengajar. Ya kan. Nah, saya ingin itu ada namanya AP mengajar. Gitu. Jadi nanti barangkali kita bisa bikin ya semacam MOU gitu ya. IAP dengan beberapa universitas. Nanti ya kita masuk gitu ya. Tapi ini bersifat tanpa honor ya. Karena Siap, kita kan siap. Oh, itu harapannya ya. Iya, jadi kita itu bisa masuk ke kampus-kampus. Oke. Mengenalkan IAP, AP itu apa gitu ya. Sehingga kan AP itu kan dikatakan orang-orang yang apa ya? Langka gitu ya. Kita kan cuma 1.600 orang. Gitu ya. Kita bisa dikatakan langka. Mungkin banyak nggak tahu loh itu, Mbak. Betul. Ketika saya buka gitu ya di grup UNER pun mereka nggak tahu loh, kok bisa cuma 1.600 gitu, nggak tahu mereka itu ya. Jadi kita itu cuma 1.600 orang. Kayak nyambung tadi Mas statement tentang ini anak magang berarti kan bagian dari mahasiswa Betul, akuntansi betul. kan. Iya. Nah itu apakah bisa dianggap bahwa kampus itu gagal Iya, iya. di dalam ini membentuk mahasiswanya gitu, karena jujur bahkan di universitas, nggak usah disebut namanya ya, nanti disomasi lagi ya. Disomasi kita. Jadi di universitas negeri yang ternama Ternama. gitu ya, itu kita Inisial nggak bisa inisial. Nggak boleh. kita mengeluh sebenarnya Betul. bahwa ya betul yang disampaikan oleh Pak Yanal tadi, kok konfirmasi kayaknya nggak pernah dengar tanggal opini itu tanggal mewakili apa. tanggal apa, padahal itu kan semuanya sebenarnya Sederhana. sudah Sesuatu yang materi di sederhana. dalam literatur kampus kan. Jadi menurut Pak Yainal, kampus gagalkah membentuk mahasiswa? Mungkin apa ya, jadi memang pengajaran itu kan paling ya sekitar yang terserap itu 20-30% gitu ya. Dibutuhkan pengalaman sebenarnya. Jadi menurut saya ya mungkin karena mereka kan dosen ya. Barangkali dosen itu tidak berpraktek gitu ya. Gitu. Memang kalau saya lihat ya, ada beberapa kampus itu yang mata pelajaran tertentu, mata kuliah tertentu ya, itu diambil oleh profesional. Gitu ya. Kalau saya lihat ya beberapa kampus seperti itu gitu ya. Sehingga ada pengalaman-pengalaman yang di sharing knowledge kan gitu ya ke mahasiswa. Menurut saya gitu. Jadi meskipun barangkali kita nanti ya AP mengajar itu cuma dikasih 2 SKS atau berapa. Ya tapi kan itu adalah pengalaman praktek. Menurut saya gitu sih. Itu Dan saya pengalaman setuju praktek karena gitu ya. belakangan ini saya mulai Gitu. ngajar sih. Ya, harus ngajar. Jadi itu memang kayak aktualisasi diri juga ya. Ya, Kan ya. kalau kita ngajar itu jadinya kita juga mempersiapkan belajar. Jadinya pengetahuan kita semakin bertambah. Jadi saya setuju yang Saya ngajar di apa ya, ini harus PPAK UNER Iya. dan PPAK Sesia. Sekarang. Sesia juga. Sesia Sesia juga. juga. Bersama dengan Pak Kurnia. Mungkin anak buahnya sampai ada yang masuk. Jadi mahasiswa Barangkali. maksudnya. Menjadi murid. Iya, menjadi mahasiswa. Iya, banyak. Pak Valian kan S2 di sana. Oke. Beberapa murid pelatihan di PPAB juga kan rata-rata lulusan. Ya, kamu nggak PPAK promosi STS PPAB ya? sekalian nih, Iya, sementara- makanya disebut. Oh ya, ini nih mumpung ya, gitu ini kita sombong. Sombong kita bahwa rata-rata Mulai yang sombong lulus nih ya. UPAP ikut pelatihan persiapan CPA di kita 90% lulus loh, Pak. Oke, nanti Jadi gini nih, PPAB staff saya ikutkan ke Oh, harus. dengan harus. Lah, diskon memang gitu itu ya. tujuan Dengan kita diskon mengundang 50% Anda. gitu. Tidak ada ini, tidak ada balas Kalau tidak budi. ada benefit buat apa? Jadi betul, jadi harusnya kamu yang promosi ya. Kalau saya kan ngajar doang ya. Jadi PPAB ini salah satunya sebenarnya dibentuk untuk emang pengen pengen Ya. gampang Intinya apa? Coba. spiritnya gini loh, Pak. Kita kan para AP yang berpengalaman Iya. dalam Ya nanti boleh lah strugglingnya. ngejar saya boleh. Strugglingnya lulus ujian CPA ya, Pak ya. Nah ini sekalian pertanyaan ya, Pak. Iya. Strugglingnya ujian CPA, apa Pak istilahnya, bernafas dalam lumpur? Yang mana nih? Kayak ujian AEP kan gitu. Nah, Oh enggak, kita- jadi gini. Kita melihat teman-teman tuh banyak yang berjuang untuk jadi CPA itu, apalagi kayak workshop ya Pak, itu kalau belum lulus harus remedi ke Jakarta lagi, biaya lagi seperti Betul, itu. Nah, mungkin kalau nanti Bapak dipercaya jadi pengurus, ada nggak satu program mungkin yang dicantumkan untuk
ujian mungkin ya Pak ya, mempermudah ujian atau mengganti metode ujian CPA atau bagaimana gitu Pak? Jadi kembali lagi ya, kita tegaskan PPAB ini salah satunya produknya adalah menumbuhkan AP-AP baru. AP-AP baru gitu. dan Nah, muda untuk ya, menumbuhkan Pak, ya. itu kan berarti harus lulus ujian CPA. Nah, CPA. kita Betul. berusaha untuk ngajari mereka, tapi kita nggak cuman bahas soal loh Bahas ya. soal Saya nggak gitu. mau itu. Kalau misalnya ada yang tawarin, ada tawaran Pak Cahyo ngajar dong soal-soal ini, nggak bisa, Nggak bisa. nggak mau saya. Jadi tetap kalian harus belajar SA-nya. Jadi kita belajar SA, baru kemudian kita praktekkan itu di soal-soalnya. Nah, lumayan menghasilkan. Menghasilkan. Harapannya juga. Menghasilkan ya. Menghasilkan dan berhasil. harapan kita maksudnya ternyata lulus nih gitu ya. Meskipun menurut saya tetap harus belajar terus ya gitu. Nah, apa tadi pertanyaannya memang? Nah, pertanyaan itu mungkin ada satu program Bapak untuk mengganti Jadi metode gini, ujian kalau atau gimana? menurut saya itu kan kita itu ada staff-staff ya. Ya. Jadi artinya kan nanti yang akan menjadi AP itu kan staff-staff kita. Betul. Ya kita sebenarnya kalau saya sendiri itu mendorong ya agar staff-staff itu menjadi AP. Dengan cara apa? Misalnya kalau ujian mereka itu saya bayar, gitu. Mereka saya bayar ujian. Barangkali nanti kalau sekolah ke mana ini namanya? PPAB, ya. betul. Barangkali nanti dapat diskon 50%, saya tinggal nambah 50%. Barangkali seperti itu. Tak potong lagi. Tapi ada kekhawatiran, Anda tidak punya kekhawatiran bahwa Persaingan. ya itu Betul. maksudnya Saya enggak sih, saya terus terang enggak gitu ya. Nah, Artinya gini ya, kalau kita lihat ya sekarang ya, kalau kita lihat sekarang itu kan sebenarnya kita pun, kan kita ada di dalam AP itu kan ada semacam ini ya, pembatasan atau apa ya, 200 limit ya. Betul. Ya, nah saya kira pasar itu sangat luas sih. artinya Kalau menurut berarti aku. memang diperlukan Iya. AP-AP baru ya memang Iya. ya. Karena Menurut saya awal-awalnya pasar memang sangat saya luas. takut, maksudnya takut, Jangan. waduh jadinya kamu jadi Saingan. AP, jadi ini Enggak dong sih, bersaing. justru Tapi aku enggak. faktanya ternyata rezekinya lancar-lancar Beda-beda. aja sih. Gitu. Silakan Bu Yeyen. Ya, balik lagi ke pencalonan nih Pak. Oh, Kan iya. tadi Bapak udah menjabarkan visi misi Masa atau pertanyaan apa yang mau dibawa nanti jika jadi pengurus kan Pak. Nah kita juga tahu bahwa nanti kan DPN yang terpilih itu harus selaras visi misinya sama ketua Iya, IAP. Nah bagaimana nih Pak? Misal nih ternyata ketua yang terpilih Iya, itu enggak kenal gitu ya. ya betul, mungkin belum kenal atau belum dekat atau bagaimana, gimana Pak? Siapa sih ketuanya? Jadi gini, Namanya? Ya, nanya kalau dulu. saya itu ada dua ketua Mas. Ada tiga. tiga Pak, tiga Pak. Ya, jadi Pak Tarko, Pak Maksun sama Pak Joshua. Pak Joshua. Oh. Ya, kalau Pak Maksun saya mungkin bisa dikatakan akrab ya. Ya, Jadi Pak Maksun itu kan bisa dikatakan ahli investigasi ya. betul. Jadi kalau saya Pak Maksun nggak ngerti, itu sering saya telepon Pak Maksun. Oke, siap. Sabtu atau Minggu atau malam itu saya telepon loh Pak Maksun. Nggak peduli saya gitu, Pak Maksun. Kalau emang udah akrab berarti ya. iya, kalau Pak Tarko emang mungkin kurang akrab. Cuman beberapa kali ini saya kenal kemarin di BPL kayaknya bisa lah gitu ya kalau kerjasama. Pak Joshua juga gitu sih. Pak Joshua kayaknya Pak Susi yang paling muda ya? Pak Joshua yang paling muda. Paling muda dari Iya. Liantono kalau nggak salah. dari Kap Helianto. Iya, jadi saya dikenalkan Pak Joshua itu melalui Heru. Heru itu dekat dengan Joshua. Stefanus Heru di Jakarta. Kebetulan gitu. Jadi saya dulu itu di Jakarta, Om. Gitu. Udah terjawab nggak pertanyaannya? Jadi dirasa nanti Nanti nggak akan susah ya? nggak akan Pak? susah. Kalau menurut saya sih Menyelaraskan gitu ya. nggak akan susah sih. Jadi visi dan misi ketua umum itu kan mungkin harus kita harus bersatu dengan kita sih. Gitu. Menurut saya gitu sih, nggak akan susah. Ini sebenarnya maunya pertanyaan gong, tapi saya udah nggak tahan gitu ya. Silakan, Pak, silakan. Dan sebenarnya enak kalau ada Bu Rudiana ya, karena mestinya pertanyaan itu sama untuk ke Bu Rudiana ya. Pak, sebutkan karakter atau kelebihan atau kualitas Anda yang Walah. spesifik yang berbeda sama yang lainnya sehingga Anda layak Dipilih. Wah, ini Bagus susah nggak? ini pertanyaan. Layak mewakili Jatim ya, Pak Bagus ya? nggak? Pertanyaan yang umum jangan dong, yang spesifik. Ya, pertanyaan itu sangat spesifik sekali. Ayo, jadi Gini. Yang penting itu kita itu nggak banyak omong sih. Kalau menurut saya, yang penting itu bagaimana kita itu seperti langsung gitu ya. Artinya
ya nggak teoritis lah, bagaimana caranya itu kita bekerja gitu sih. Artinya kita harus bekerja itu punya semangat gitu ya untuk ya mewakili IAPI yang ada gitu ya. Nanti kan kita mungkin di komite apaan kita belum tahu gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita itu benar-benar bersemangat ya untuk mewakili itu gitu ya. Kalau saya ya bisa dikalangkan cepat gitu ya orangnya. Menurut saya, menurut saya itu kita itu cepat, gercep, semangat. Itu kelebihannya ya. Itu kelebihannya. Padahal kalau dilihat dari sosok wajahnya yang lembut, termasuk- yang melembut ini kelihatan ini ya kayak orang Solo ya. Ya, kita Solo Kejam, kutuk ya. lah. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan itulah. Kita yang penting semangat dan bekerja keras. Itu aja sih. Sama ya bisa kalau bisa kita itu bisa ngomong aja sih. Bisa kita kolaborasi gitu ya. Tidak bisa dikatakan menekan atau apa gitu ya. Jadi mungkin salah satu itu merupakan kelebihan saya. Ya, Gitu. mudah-mudahan kelebihannya tertangkap oleh Tertangkap oleh audien ya. audiens. Ya, betul, Kelebihannya betul. ternyata adalah gercep ya. Gercep, Kalau ada itu klien aja. langsung disambet gitu. Nah, sebelum disambut oleh Mas Disuruh Cahyo. disambet oleh yang lain, dia gercep gitu ya. Silakan pertanyaan yang lain lagi. Terus mungkin ini yang jadi isu selalu ramai diperbincangkan di grup Apa? apapun itu IAP ya Pak. Mungkin Rekanan. terkait Rekanan, rekanan tuh Pak. Pak. Gimana Nggak nih bosen. nanti? Nggak bosen. Nggak akan bosen kayaknya kalau ini Karena kan. belum terrealisasi Karena- kata di grup. Betul, karena kayaknya kepengurusan yang kemarin-kemarin tuh kayaknya belum terlalu Sebenarnya gini memperhatikan ya. itu. Sebelum gitu, sebelum Pak. dijawab, maksudnya gini, yang saya agak aneh pertanyaannya gini, kenapa yang Kenapa selalu kok? dibahas adalah rekan Rekanan ini Pak. sementara kalau kita ngaudit di Nggak ada bursa hubungannya efek sebenarnya. juga harus menjadi anggotanya kan? Betul. Betul. Jadi kan sebenarnya pertanyaannya nggak cuma rekanan BNI, kenapa kita harus rekanan dengan OJK? OJK, Karena kan betul. nggak bisa mengaudit kalau nggak terdaftar Nggak di rekan OJK, OJK, kan? betul. Nah, harusnya pertanyaannya general sih. Iya ya. Jadi Silakan. gini ya. Kalau apa ya? Kalau bersifat rekanan bank ya. Jadi emang menurut saya pengurus yang lalu itu sebenarnya pernah gitu ya. Pernah membuat dan membawa ke bank gitu ya. Bahwa tidak boleh rekanan bank gitu. Tapi mereka bilang mereka punya SOP gitu Mereka ya. itu Pihak Banknya. perbankan, Banknya. ya, Nah, betul. ya sama kalau kita ke OJK gitu ya. Saya nggak mau rekanan OJK, saya nggak mau BPK gitu ya. Tapi mereka kan punya SOP gitu ya. Artinya apa ya? Mereka itu punya standar gitu ya. Artinya yang masuk ke saya ya harus punya standar seperti saya yang saya tetapkan. Nah, seharusnya Menurut saya itu gitu sih. manusiawi sebenarnya ya. Maksudnya Iya, sebenarnya masuk akal iya. sebenarnya. Jadi kalau emang kita nggak mau rekanan bank, ya kita harus punya kesepakatan semua dan mereka juga harus SOP-nya dirubah. Gitu. Dan itu merupakan ya sangat susah sih. Tapi kita ya akan berjuang gitu ya. Akan berjuang untuk rekanan bank. Gimana caranya gitu ya. Kalaupun kan banyak ya. Banyak KAP yang bukan rekanan. Terutama mungkin KAP-KAP yang individual ya. KAP individual, perorangan. Kayak perorangan ini susah gitu ya. Nah nanti kita diskusi gitu ya. Bagaimana caranya supaya KAP-KAP perorangan ini masuk. Barangkali bergabung atau apa gitu ya. Tentulah kalau KAP perorangan itu menonjolkan sisi egonya juga sih. Gitu. Tapi Iya, betul. gimana caranya kita nanti berpikir digabung atau apa gitu ya. Sehingga kita bisa masuk. Kalau adanya beberapa rekanan, gimana kalau kita semua jadi rekanan? Gitu sih. Gitu. Tapi selama ini kan kalau rekanan bank itu kan dibilang diatur atau sebagainya. Saya kira enggak juga sih. Selama ini kalau mungkin Pak Cahyo atau apa rekanan OJK gitu kan, kita kan enggak diatur OJK juga kan. Audit juga selalu independen. Asal sesuai dengan aturan-aturan OJK yang menurut kami itu ya masuk akal sih. Nah, Pak, Gitu. bukannya sebenarnya masuk rekanan itu bagian dari bisnis sebenarnya. Maksudnya Iya. ini saya contohkan karena saya suka tenis ya. Saya contohkan tenis itu kan ada yang protes. Ada petenis-petenis yang setiap kali mukul itu teriak. Oh. Nah, itu kan ada yang protes tuh. Ini mengganggu lah. Tapi akhirnya itu protes itu diabaikan karena itu bagian dari permainan, bagian dari strategi sebenarnya. Nah, rekanan bisa masuk bisa tidak itu bukannya memang konsekuensi dari bisnis sebenarnya. Betul. Bagaimanapun Iya. KAP kan harus berbisnis juga dan itu pasti ada persaingan gitu. Ya gitu sih. Jadi emang ya menurut saya apa ya sebenarnya bukan gitu sih Mas. Maksudku
bank itu kan menetapkan standar gitu ya. Bank itu kan menetapkan standar gitu ya. Standar itu yang harus dipenuhi oleh supplier-suppliernya juga gitu ya. Jadi kalau mereka melihat mungkin belum standarnya capek, ya mungkin dia tidak bisa dulu masuk gitu. Menurut saya gitu sih. Ya, selain juga mungkin berbisnis seperti katanya Mas Cahyo tadi. Maksudnya itu bagian yang tidak bisa dipungkiri dari bisnis gitu. Iya, betul. Cuman mungkin Seperti ya memang itu. betul yang dipermasalahkan adalah masalah akhirnya bisa quick, mengurangi quick, independen quick. gitu. Enggak Maksudnya sih. Saya nggak tahu ya. yang diramaikan. Kalau selama ini kan ada beberapa KAP gitu ya. Saya kok diatur oleh banknya gitu ya. Kalau saya terus terang selama ini nggak pernah sih diatur. Kalau saya ya. Kalau saya ya. Diatur itu gimana? Lebih spesifik dong. Ini rahasia orang-orang lah, nggak bisa dispesifikkan. Kalau saya sebenarnya ya tetap kita di jalur independen sih. Bukan munafik ya, bukan munafik. Cuman memang kalau menurut saya seperti itu sih. Tidak ada rambu-rambu dari mereka gitu ya. Harus begini. Selama ini kalau mereka ngatur gitu ya, saya sampaikan gini sih. Jadi kalau mereka minta harus gini Pak Zainal, saya sampaikan gini sih Pak. Kita itu melakukan audit ya, sebenarnya juga menyelamatkan kalian, gitu ya. Sebenarnya menyelamatkan bank, menyelamatkan kalian juga. Kalau kita auditnya ngawur, sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tapi nggak sesuai menurut kami, nanti yang rugi juga Bank kalian ya juga. ya. Itu sih. Oke. Ya, Menurut saya seperti itu sih. Tapi kira-kira itu akan bisa direalisasi karena kita melihat bahwa ya bank punya SOP kok. Betul. Meskipun misalnya katakanlah secara legal nggak perlu ada rekanan, tapi kan diam-diam bisa menunjukkan jangan pakai KP Betul. ini, jangan pakai KP kan Betul. sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya gitu. Cuman kira-kira terrealisasi nggak bahwa akan tidak boleh ada rekanan? Kalau menurut saya, kalau tidak boleh ada rekanan itu mungkin nanti gitu ya. Ya kita akan berusaha sih. Ya terrealisasi atau enggak, saya nggak tahu ya. Kita akan berusaha agar kalau rekanan itu tidak bisa kita hilangkan, ya bagaimana caranya kita memperbanyak KAP-KAP yang bisa menjadi rekanan sih. Yang nggak Dengan cara merugikan apa? salah satu pihak Iya, gitu dengan ya. cara apa ya? Dengan cara meningkatkan standarnya. Gitu Bu ya. Menurut saya gitu ya. Secara Bu yang rekanan ya, saya juga rekanan. Wah, Mewakili dari rekanan. Tapi ya tapi kalau misalnya rahasianya di sana ya. kalau misalnya demi katakanlah yang dimasalahkan mengkhawatirkan kualitas independennya, saya setuju aja Setuju sebenarnya. sih, kita setuju sebenarnya Siap. gitu Pak. Cuma kembali lagi cuan ya. Cuan itu nggak bisa diganggu gugat Itu ya. cuannya gede. Enggak juga fee-nya dikit-dikit aja ya. Gitu aja ya. OJK Pak. baru gede kan. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Silakan. Nah, Bapak kan mewakili Jatim ya Pak ya ini. Nah, Ya, bisa dikatakan begitu. Nah, nanti kalau jadi pengurus nih Pak, tadi kan yang disampaikan itu mungkin program nasional kali ya Pak ya. Iya. Untuk terkhusus Jatim sendiri ada nggak Pak? Kira-kira? Terkhusus Jatim ya. apa Misalnya ya? menjadikan Cahyo terkenal lah, misalnya begitu. Boleh atau menggandeng PPAB mungkin. Silakan. Mungkin gini ya. Jadi Jatim itu kan sebuah provinsi gitu ya. Artinya kalau Jakarta barangkali kan bisa kesana kemari gitu ya. Ya. Kalau kita kan plek ketiplek ya di situ gitu ya. Artinya gitu. Jadi artinya ya kita akan berusaha menyerap gitu ya. Mas Cahyo kepinnya apa? Oh saya kepinnya roti gitu ya. Oh barangkali kita kasih roti yang agak garam sedikit. Enggak bisa Pak, diabetes sekarang. Gitu ya kira-kira Kasih seperti itu ya. jagung. Kita Kasih akan jagung. tidak hanya menyerap Jatim sih ya. Kemarin kita sebenarnya pernah diskusi ya seperti itu ya. Saya mewakili Jatim di salah satu WA group gitu ya. Saya ini mewakili Jatim atau apa diserang gitu ya. Artinya nggak bisa Karena seperti itu. kedaeraan gitu Kedaeraan. ya. Sedangkan Indonesia Kedaeraan. bersatu gitu ya. Sekarang Indonesia bersatu. Jadi ya bagaimanapun sebenarnya suara Jatim itu apa sih gitu ya. Gitu kayak benar-benar mewakili Jatim gitu ya. Kalau dulu gini Mas. Dulu itu kan memang ada ketua ya kan yang mewakili daerah-daerah. Betul. Ya dan itu dihapus sekarang gitu ya. Nah, sekarang itu ya nggak ada. Perwakilan itu nggak ada. Dianggap semuanya itu nasional. Oke. Gitu. Nah, bagaimana caranya nanti saya menyerap gitulah. Keinginan Pak Cahyo itu apa? Saya ingin
staf-staf yang cantik gitu ya nggak apa-apa. Nanti kita bagaimana caranya sedikit cantik. Milih pengurus ini bisa nggak pakai SMS kayak Indonesian Idol ya? Kita pakai token nanti. Ekspresi. Pakai token. Kelihatan ya umurnya kembali lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ini Pak. Kan tadi ada beberapa kayak usulan ya Pak ya. Usulan. Program yang mau Bapak bawa nanti ketika menjadi pengurus. Nah, kenapa Bapak memilih program itu nanti untuk meyakinkan ketua IAPI mungkin yang terpilih? Oke, saya gitu. lebih spesifik Oh, lagi iya. ya, karena saya sudah menyoroti dan saya nggak terlalu suka gitu ya dengan program yang satu ini. Apa itu? Ya, Bisa P- ditit nggak? yaitu PPL yang gratis. Oh iya. iya. Gini. Nggak bisa itu. Saya tuh nggak suka gratis. Gelar gratis saya langsung abaikan betul. karena buat saya nggak prestis gitu ya. Jadi ini pendapat saya bisa jadi sangat salah. Jadi misalnya ada sekolah kuliah gratis itu saya nggak suka loh. Kenapa? Karena budaya kita, bukan kita aku aja ya, budaya aku gitu. Jangankan gratis, orang bayar aja lo malas belajar. Nah saya maksudnya dampaknya bisa aja sebenarnya itu untuk supaya melengkapi syarat apa itu namanya? SKP, SKP, gitu. pemenuhan Jadi saya nggak terlalu SKP setuju itu sih Pak. sebenarnya. Nah, itu kan apalagi para pengurus tuh menggaungkannya kompetensi Iya. kan gitu Pak. Nah, ya Makanya Pak, kalau karena kita PPL mesti ngundang saya karena saya pasti komedi jadi Itu semua belum pasti pernah. pokoknya Kenapa kok belum pernah ya Pak kalau Cahyo? saya ajar Pak Nanti nggak gini, ada gini, yang gini. ngantuk Pak. Nanti kita Mau tanyain usulkan satu-satu. gitu ya. Nggak ada yang ngantuk loh Pak kalau kita Iya, makanya, ngajar. makanya. Nanti bergaya komeng. Kita pasang Pak Cahyo di jam 2. nggak bisa Gitu ya. dipungkiri kayaknya gaya IAP ini kalau menurut saya Membosankan gitu ya. betul feodal kali ya Pak. Ya kan akhirnya kan kita Gitu. ngantuk apalagi gitu kan. apalagi Nah. katanya kan mau menjaring anak-anak muda untuk jadi AP kan gitu. Jadi dibikin fun lah. Betul kayak gitu. Lanjut. Ya, tadi belum Ya itu sudah tadi dijawab. Pak. Belum dijawab. Silakan dijawab Pak Jainal. Jadi kalau PPL menurut saya itu ya nggak gratis sih. Artinya ya tetap harus bayar artinya gitu ya. Artinya gini ya. Seperti dikatakan Pak Cahyo tadi, bayar pun itu cuma tanda tangan. Apalagi kalau gratis gitu. Gitu. Sih, Pak. Maaf bukan yang lainnya. seperti itu ya. Aku. Maksudku Kita. bukan gratis seperti itu ya. Tapi gini ya, ketika kita membayar itu, kita punya effort untuk belajar. Kalau menurut saya gitu ya. Nah, ya toh. Effort untuk belajar gitu ya. Effort untuk mengejar sesuatu gitu ya. Gitu. Makanya kalau di kantor saya ya Pak ya. Di kantor saya itu oke, kamu saya kasih gratis itu cuma sekali untuk ujian gitu Pak ya. Kalau kedua kali gimana Pak Zainal? Kedua Bayar kali kamu harus sendiri. bayar sendiri. Gitu. Iyalah, betul. Tapi ada juga KAP yang dibayari terus gitu ada juga. Kalau enggak saya enggak. Gitu ya. Saya bayari cuma sekali. Besoknya enggak dibayari karena kamu harus bekerja keras. Kalau kamu enggak bayar pasti kamu enggak bekerja keras. Enak jadi Semua stafnya gitu Pak sih. Jainal aja Apa dibayarin kita soalnya. Loh. udah aja. Iya, kita dibayari kita. Pindah KP. Iya, iya. Saya cinta Kita- Pak Gideon, maaf ya. Pak Gideon tolong dengarkan Pak ini. Gideon Cinta tolong Pak itu Gideon bayari banget. Pak free Gideon itu. berkualitas banget. Ya, Nanti saya saya cinta kirim Pak tetap. Gideon. Saya cinta Bu Suhartati. Halo Bu Suhartati. Oh, mau masing-masing akhirnya. Saya cinta Pak Indra. Oke. Selanjutnya mungkin ini kali ya Pak. Nanti kalau terpilih jadi DPN IAPI apakah akan tetap menyuarakan teman-teman atau kan kebanyakan kalau pengurus tuh Udah hilang nanti ya? lupa gitu Pak. Yang udah-udah ya. Mungkin kan kalau Pak Ya Zainal mungkin berbeda. kita ini ya, kita mungkin perlu diingatkan gitu. Ya. Kadang-kadang kan apa ya, enak aja gitu ya. Jadi perlu diingatkan gitu ya. Teman-teman sebenarnya ada membuat semacam apa ya, fakta integritas gitu sih. Ada beberapa seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang melenceng atau tidak patuh atau apa, nanti diingatkan bahwa kamu sudah menandatangani apa. Tapi kan kita nggak ada gitu ya. Jadi kita perlu masukan gitu ya, diingatkan. Saya sebenarnya ingin gini ya. Jadi keinginan saya ya. Jadi pengurus itu gitu ya melaporkan setiap tindakannya itu mungkin per bulan atau berkala gitu ya. Atau ada semacam portalnya. program kerja gitu mungkin ya Pak ya. Realisasinya. Oh, sudah capaian ya, capaiannya. Kalau selama ini kan kita nggak tahu ya sebenarnya. Betul. Sebenarnya investigasi itu ngapain gitu Betul. kan. Keanggotaan ngapain, ini ngapain.
gitu ya. Mungkin kita tahu Pak Habib, Pak Habib sumpah gitu aja ya. Iya. Kan sering kalau sumpah Iya, dia iya, iya, itu betul. kan upload di Betul. mana gitu ya. Itu aja yang kita tahu sebenarnya. Betul. Tapi berapa banyak orang sumpah itu kita nggak tahu ya. Kemudian sebenarnya apa ya? Sertifikasi ini sebenarnya yang disertifikasi itu apa aja sih? Kita kan blank ya. Kecuali mungkin kita yang terlibat di sana. Tapi sebenarnya kan sebagian besar anggota nggak tahu. Ya nanti kalau terpilih itu saya ingin itu ada semacam pelaporan berkala. Gitu. Meskipun mungkin kita nggak bisa sharing langsung, ada semacam portalnya. Gitu sih. Ada sebenarnya di program saya itu melakukan berkala. Gitu, sinergi organisasi. Wes. Bahasanya keren Ya, ya. namanya gitu kan. Harus mengolah ya, kolaborasi, sinergi. Sebenarnya kita nggak tahu juga sih artinya. Biar keren aja ya. Biar keren aja lah Biar ya. keren aja ya Pak ya. Gitu. Pokoknya semakin kata-kata Anda tidak dimengerti itu Semakin semakin bagus. berkualitas ya. Betul. Pakai aja bahasa Prancis ya lah. Ya, kamu lihat film-film kelas Oscar, kelas Citra, kalau kita nonton iya apa sebenarnya, tapi bagi Nggak mereka ngerti. menang gitu loh ya. Apalagi Oke. yang perlu dikulik dari Mas Zainal. Saya tinggal satu pertanyaan sih. Pak. Oh, tinggal Pak, satu. ada. Ini doang. Ayo, monggo, silakan Pak. Atau dari itu Ya, calon-calon coba AP dong. di belakang. Calon AP, khususnya. apa Atau harapan gini, Anda? Mas. Apa harapan Anda? Atau eh, gini nanyanya gini, Pak Cahyo itu sebulan dapat berapa juta, ratus juta sih? Gitu. Kasus apa? Pak Berapa Cahyo ratus ini juta? dalam Berapa sebulan klien? dapat 100 berapa ratus juta. Klien. Fee-nya. Oh, klien berarti kan fee-nya kan. Nah, ini Iya. ngomong-ngomong seperti itu ya. Nah, gawat Pak, ini. Membara ini kalau free. Saya nggak tahu apakah ini disadari atau tidak. Ini keresahan saya ya. Keresahan. Semakin Sampai- lama semakin turun. Ya, keresahan yang kemudian pada titik-titik tertentu saya nyerah menjadi AP. Oh. Gitu ya. Nah, kalau produk lain itu kan sudah pasti semakin berkualitas akan semakin dicari. Nah, tapi di audit itu berbalik loh. Betul. Disadari atau tidak. Semakin menurun. Ya, Semakin jadi kita rewel semakin ya. maksudnya kalau kualitas audit itu proksikan melalui kertas kerja yang bagus, kemudian opininya Nggak yang ngaruh. sesuai dengan kondisinya, misalnya kualitas audit diproksikan seperti itu, tapi kan jatuh-jatuhnya betul berpengaruh sama kuantitas, tapi malah kebalik loh. Saya ini pasti dihindari. Kenapa ya rewelnya minta ampun? Minta ampun. Iya. Gitu kan. Seperti itu Jadi gimana ini? Maksudnya fenomena seperti ini disadari atau tidak, dan sebenarnya jadi kan sering kali pindah ke KP lain kan. Terus Iya, alasannya iya. Jadi gini ya. Alasannya Kalau menurut apa? saya gini ya. Ya. Kalau menurut saya itu ya kalau menurut saya itu kita harus ini ya. Kenapa? Kalau menurut saya kita itu apa ya? Dalam melakukan audit gitu ya. Ya kita harus melakukan sesuai dengan standar Pasti. Tapi, oh ada tapinya. Ya, Tapi. sebelum selesai Tapi gitu ya. nih, bisnis tapi nih. Tapi kita harus juga bisa menghandle klien. Menurut saya gitu sih. Jadi Menghandle dalam arti- menghandle itu dalam arti kita tetap independensi gitu ya. Artinya kita kan dalam audit itu kan menservis klien gitu ya. Kita servis klien dalam laporan audit yang bagus, ketepatan gitu ya. Nah, kalau seperti saya pernah punya pengalaman gini Mas ya. Mereka itu pindah gitu ya. KP ya. Pindah. Saya biasanya 35 gitu ya. Mereka pindah dengan fee 20 gitu ya. Benar. Setahun pindah, ngilang gitu ya. Benar. Ya udah ngilang gitu. Tiba-tiba tahun depan dia telepon saya. Lagi. Pak Zainal, saya udah lagi dengan Pak Zainal. Oke Bu, tapi fee-nya 35 loh Bu. Oh ya nggak apa-apa gitu ya. Karena Gitu. Karena ketika saya lihat laporan dari KP yang tahun itu gitu ya, itu berantakan. Mereka hanya menjiplak TB. Benar-benar jiplak dibelinya. tapi kan Gitu. klien yang punya kesadaran seperti itu Dikit. sebenarnya dikit. Dikit, Pak. Masalahnya bayang pindah alasannya memang fee. Gini, jadi kalau kita- fee aku nggak marah lah, tapi Nggak, kalau gini. kemudian milih karena gampang itu loh yang Ya, sensi. jadi kita itu harus mempertahankan klien-klien kita sih menurut saya ya. Itu Jadi cara gimana supaya berkualitas tapi ya itu. tetap Jadi kita harus klien kita klien bertahan. kita itu pertahankan ya dengan apa ya? Dengan waktu tepat gitu. Lah klien-klien yang ada di belakang itu jangan ditinggal gitu ya. Dan mereka pasti itu ya fee-nya sama. Kalau naik ya sedikit-sedikit gitu ya. Itu menurut saya gitu. Pastilah ya. Kemudian sambil Nggak pernah kita menaikkan yang drastis ya. Jangan kan Susah, naik susah. drastis, naik dikit nah, aja, itu Pak, aja pindah. berantakan gitu ya. Sambil kita 500.000 coba pindah. nitili ya, nitili kliennya Pak Cahyo, nitili kliennya Bu Yeyen gitu ya.
Gitu, sambil kita nitili dikit-dikit klien teman-teman kita gitu ya. Kira-kira itulah Mas. Oke. Gitu. Tapi Ada lagi, Pak? banyak yang sadar sebenarnya ya bahwa ternyata di dunia KAP itu teorinya jadi kebalik ya. Jadi di mana yang tadi itu aku bilang bahwa yang berkualitas malah dihindari dihindari, ya. Kecuali betul. untuk Seperti itu. investigasi ya, kecuali untuk kasus-kasus Kasus investigasi kan audit memang betul-betul investigasi. harus yang berkualitas. Iya. Dampaknya nyata gitu kan. Tapi kalau laporan general yang orang bilangnya Karena itu sebenarnya adalah gini, untuk formalitas. formalitas, atau jadinya copy paste. ya jadinya ya emang balik jadinya yang nggak berkualitas dengan arti kualitas diproksikan Tapi melalui gini Mas, pernah batas juga kerja, ya. klien-klien baru ya. Loh Pak Zainal, saya itu sebenarnya nggak tahu loh Pak Zainal. Proses auditnya seperti apa? Tiba-tiba jadi. Kalau Pak Zainal, iya Tuh, tiba-tiba Pak, jadi. yang kayak gitu Tapi itu kalau tuh, Pak Pak. Zainal itu menerangkan akun per akun ini harus ngapain gitu ya. Gitu Mas. Jadi ada klien yang seperti itu. Ada gitu ya. Betul sih, masih BLU pun ada Mereka yang itu seneng gitu. apa ya? Ya seneng gitu ya. Ketika diterangkan itu seneng. Gitu ya. Nah, Serang. berarti perlu disosialiskan klien kali ya, maksudnya Iya. bahwa begini nih. Kalau saya sebenarnya gini Mas, kalau saya itu biasanya saya masuk gitu ya, saya terangkan akun per akun gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan, setelah itu saya serahkan ke staf saya. Gitu, setiap saya loh. Habis itu muncul AP lain, Pak, nggak usah itu, ya, nggak usah JL, gitu, nggak usah JL. Ngapain sih ribet satu hari jadi ya? Ya nggak tahu. Kalau itu Nah, nggak yang tahu sering sih. terjadi gini sih. Yang Pak. penting Pak. kita Terjadi ya begitu itu. klien pendekatan dengan kliennya gimana sih? Kalau nggak gitu bilang. Personalnya ini ya, apa, gimana? kedekatan kadang-kadang dipentingkan ya. Iya, mereka Paling- kadang-kala itu telepon itu malam gitu telepon gitu ya. Emang Hanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi masih ada harapan bahwa AP-AP yang berkualitas tenang aja, Tenang yang aja. berkualitas Nggak punya apa-apa, tempat. nggak Oh, apa-apa. ya, dekat-dekat tuh yang berkualitas banyak- punya tempat. Meskipun Merdeka. banyak Atau yang kemarin lain, nggak disebut apa-apa. enggak ya? Ya, saya nanti kan Kenapa kamu ketawa? Lucu kan aku. ya nyoba Nanti aku jadi nitili komedian nanti. nitili kliennya Pak Cahyo kan. Oh, boleh, boleh. Rolling nanti ya, Pak, ya. Rolling, Mulai boleh. mulai saya lihat. Rolling nanti kita. Ya, kita rolling gitu. Artinya masih semangat lah ya, masih punya harapan bahwa memang Masih. Cuman ya kita juga harus membuat hal-hal yang lain sih. Gitu Contohnya? ya. Hal-hal lain misalnya kita jualan teh kayak aku melakukan seperti audit investigasi atau jualan ini ya. Tolong disorot ini. PPABI gitu ya. Tolong, PPABI. ya. Sorot. Terobosan baru. Ini harusnya di tengah gini. kita mimpi punya kampus loh Pak. Betul. Tapi nggak tahu umur kita mudah dan panjang ya. Saya masih muda sih. Ini Kak Adila umur berapa meninggal? 19 tahun. Gara-gara lagunya jalanku masih Itu- panjang itu- meninggal akhirnya. Gitu ya. Itu. Gitu ya. Nah, Iya. kembali lagi tuh Pak. Nah, kembali lagi generasi muda ya Pak ya. Kalau kita lihat kan sekarang Nah, ini pertanyaan anak-anak penting. muda itu nggak tertarik tuh Pak jadi AP. Gimana, Kenapa? Pak? Ya, Karena makanya. ngelihatnya, ya ampun kenapa ya udah ujiannya Jadi gini, susah. Nanti kalaupun Pak, lulus tuh mereka lembur pikirnya gitu udah ya. sepuh gitu Pak. Ya, Karena jadi lihatnya gini. gitu. Kalau Gitu. memang Gimana, Pak? Belum Apakah- lagi ada berita-berita diperiksa Lembur. BPK kemudian hasilnya Nah, inilah. Gitu. Gimana nanti Bapak apakah Pak menggandeng- Nosi aja nih, nggak cuma 2 tanda tangan aja. ya Hanya gimana tuh, demi menghindari Hindari P2PK. pemeriksaan, betul. Saya nggak Ya. tahu istrinya sebenarnya makan apa ya. Ya nanti Apakah bapaknya itu saya tersebut tarik ke kantor saya aja. Gimana tuh Pak? Apakah nanti mau menggandeng para AP-AP muda yang cuma berapa persen? Ya. Maksudnya Jadi gimana? gini. Maksudnya Sih. adalah pertanyaannya gimana nih cara Terobosannya lah. menumbuhkan Nah, iya, betul, semangat semangat. mereka Gini. untuk Kalau menurut saya itu kan ya seperti yang tadi ya. Itu AP itu sebenarnya dari staf-staf kita sih. Staf-staf kita itu melihat ya. Oh, ternyata Pak Zainal ini juga makmur gitu ya. Sehingga mereka itu ya pingin jadi AP sih. Gitu. Saya selalu gini ya ke mereka gitu ya. Kalian di Surabaya ini ya, kalau nggak jadi AP, kemungkinan untuk mungkin beli rumah, beli mobil itu susah. Tolong dengarkan ini Maka anak-anak harus- muda. Bapak mobilnya berapa? Tolong dengarkan ini anak-anak muda. Itu nanti kena pajak. wahai. Gitu ya, harusnya. Jadi ya enggak, maksudku gini ya. Jadi kita harus apa ya? Pertama kan tadi saya bilang ada ke kampus-kampus ya. Betul. Kita untuk Nah, itu Pak, penting itu, Pak. pengalaman ya, Itu pengalaman setuju gitu ya. Meskipun banyak yang ngomong, oh kalau apa itu lembur, ya kita lihat juga sih, Betul, gitu Pak. ya. Kalau itu kan Big Four gitu ya, mungkin itu lemburnya luar biasa. Kalau saya dulu di Big Four ya, seret gitu ya, pulang jam 6, jam 10 balik lagi. Iya, gitu ya. Barangkali belum pernah dirasakan. Dengan Pak Cahyo ini belum pernah kali. Belum. Belum. Kalau dulu saya gitu, Pak. Kita nggak pernah bersentuhan sama Big Four ya. Nah, kalau di Big Four gitu. Kita Kita pulang jam 6, jam 10 balik lagi. Gitu. Bosnya
datang jam 4 pagi gitu. Gila, Gitu. ya. Gitu, seperti itu kita dulu. Luar biasa kita itu ya. Makanya kemarin tuh ada nih punanya Pak Didion sebenarnya. Pak, kan dia keterima di nggak usah disebutkannya pakai Big Four lah ya. Terus dia telepon, Pak Cahyo aku kembali ke Pak Cahyo aja ya. Kenapa kamu ngono? Stres aku di sini Pak dan sebagainya. Nah, tak bilangin kamu tuh orang Batak masak cengeng seperti ini gitu. Jadi lagian paling tidak dapatlah 3 tahun berapa untuk ilmunya kan bagaimanapun praktek bisnis terbaik mungkin masih ada di sana. Saya 10 tahun gitu. di sana. 10 tahun apa itu udah ngelontok ilmunya mesti Bukan ya. ngelontok sih, capeknya itu 10 tahun. Oke, terus Nah ini pertanyaan terakhir mungkin juga terkait durasi ya Pak ya. Terkait kenapa harus durasi. didurasikan? Setengah Saya nggak empat suka ya. loh Ada apa-apa durasinya dibatasi. ini. Setengah empat Di ini. audit aja dibatasi itu nggak boleh loh. Ya opininya adalah tidak berikan pendapat. Ini Bukan, pakai kita dibatasi. dibatasi deadline-nya, Pak, deadline-nya. Deadline. Kasihan nanti yang ngedit Pak. Nah. Bukan dibatasi ngomongnya. Nah, ini pertanyaan mungkin klise kali ya Pak. General aja sih Pak. Tadi kan ini Ini pertanyaan klise tapi pengen jawabannya spesifik betul. ya. Susah nggak? Apa sih mimpi Bapak buat KAP, AP dan mungkin IAP mungkin Pak itu sih. Mimpinya ya. apa Iya, ya? betul. Ya kalau kita mimpinya itu ingin apa ya, AP itu banyak meskipun persaingan atau apa gitu ya. Tapi menurut saya dengan banyak itu kita bisa lebih berkembang. Ya, seperti misalnya ya, ada KAP perorangan dengan KAP non perorangan itu kan sebenarnya lebih perkembangan kita gitu ya. KAP non perorangan. Betul. Meskipun nama kita nggak ada gitu ya. Gitu. Menurut saya gitu sih. Itu yang pertama, itu yang AP ya. Yang AP. Untuk KAP-nya Pak. Ya, kalau KAP kita itu sebenarnya ingin, kalau saya ingin sebenarnya standar KAP itu kita itu sedikit sama gitu ya. Misalnya Standar antara KAP sedikit. standar KAP. Maksudnya Artinya antara gini, KAP satu dengan KAP yang lain. ya, jadi pernah gitu ya, staf-staf KAP gitu ya, ngomong saya, Pak, saya ini nggak pernah loh Pak diajari kayak Pak Zainal ini bikin-bikin WP, tikmak itu apa? Itu saya nggak tahu Pak, tikmak itu apa. Hah, masa seperti itu? Gitu. Maksudnya stafnya akhirnya belajar sendiri gitu. Belajar Nggak sendiri. Nggak ada briefing gitu ya. Nggak ada briefing seperti itu. Jadi mungkin KAP-mu kali. Enak aja. nanti saya buka setelah podcast ini ya. Saya akan buka setelah podcast ini. Tiba-tiba Ya. ternyata aku Siapa ya. itu yang nggak ngajari itu? KAP-nya Bapak. Iya kan, tapi Saya baru sadar ternyata ya. Iya, saya udah bingung ya, tikmak itu apa itu nggak tahu. Luar biasa. Gitu. Jadi emang apa ya? Caranya gimana sih? Caranya mungkin kita PPL dengan yang staff. Gitu. Selama ini kan anak PAP. Stafnya harus diwajibkan ikut PPL tertentu gitu ya. Iya, jadi yang PPL sederhana aja gitu ya. Staff gitu ya. Bikin WP itu seperti Yang apa. substantif dulu lah Yang ya. substantif aja langsung, nggak usah kita bikin PSAK 71 yang rumit-rumit. Yang substantif gampang-gampang aja. Gitu, sehingga semacam kita itu ada standarnya. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi ya untuk menghindari pemeriksaan P2PK juga sih. Gitu. Jadi semacam ada standarnya gitu sehingga Kan sudah ada atlas. eh, Maksudnya standar gimana nih yang sama? standar itu ya memang kita akan masukkan di atlas itu gitu ya. Minimal Cuman itulah kan ya. iya gitu. Jadi memang tikmak itu bisa tahu. Ya sederhana-sederhana aja gitu ya. Jadi kita ngajarin itu ya dasarnya aja. Kalau pengembangannya kan bisa dilakukan. ini apa maksudnya bagian yang ironis tapi lucu sebenarnya. Sebenarnya Ini- gitu, iya iya. Nggak, maksudnya Lucu saya gitu. pernah tanya nih ya Heeh. ke seseorang gitu ya, prosedur analitis gitu ya. Terus dia Apa nggak itu analitis bingung? Dia kan? nggak bisa jawab, padahal sering kali dilakukan ya. Iya, Aku itu kan ada aku di bilang, atlas. sekarang Nggak ada. hari ini adalah hari terburuk dunia audit dengan Gitu. kamu nggak tahu itu, padahal dilakukan. Jadi Iya. istilah-istilah audit pun mereka pada akhirnya tidak tahu. Nah, ini memang mungkin kesalahan kita Bos-bosnya gitu ya. gitu Kesalahan ya. api-api, Pak Cahyo, Bu Pak Yeyen. Yeyen, gitu. Iya. yang jualan Kecuali Pak parfum Zainal, gitu gitu. ya. Jualan parfum, jualan Pak Cahyo, apalagi semua dijual. Oke, kira-kira itu. Gitu ya. Gitu. Oke. Enggak ya? Selesai ya. Terima kasih ya Pak Ya, untuk sama-sama. waktunya sudah mau berbagi Pesan ilmu saya, lah. Sudah mau pesan di- saya, Bapak kan sibuk Wawancara. banget. Bapak kan sibuk banget nih. Staff-staffnya serahkan ke kita untuk kita ajarin. Oke. Kembali ke Sampai Sekalian soalnya sibuk. kliennya gitu. Iya, sampai soalnya sibuk. Jadi biarkan PPAB saja yang membina. Yang membina. Oke. Tenang, secara fakta sudah Sudah terbukti. terkualifikasi. Ya, betul, Meskipun cuma betul. beberapa sih. Maksudnya beberapa dari
beberapa gitu loh. Ya nanti barangkali saya ikut ngajar. Ya. Oke, boleh. sangat beragam. Tapi fee-nya jangan mahal-mahal ya, Pak. Nanti staf saya titipkan di sini. Boleh. Diskon jangan lupa. Tenang aja. Bisa diatur. diatur. Terima kasih banyak Pak Ya, Zainal. sama-sama. Semoga sukses Amin. pencoblosannya Saya mudah-mudahan tanggal- terpilih. Semoga Ya. terpilih mewakili kita teman-teman dari Jawa Tapi Timur. kalau menurut saya orang tuh masih bersifat kedaeraan. Mestinya Jawa Timur milih Anda semua. Iya, Mestinya itu loh udah ya. pasti. itu, Mudah-mudahan. Pak. Mestinya. Apalagi AP Jawa Timur terkenal kompak kan. gitu. Jadi tenang. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih ya Pak Ya, waktunya. sama-sama. Sampai Bu ketemu Yayen. di obrolan. Mana Rudiana nih? Pengen aku lain. sekarang. Sampai ketemu di obrolan-obrolan yang lain, podcast-podcast selanjutnya. Saran saya besok ngundang Mas Habib ya. Oke. Iya, Pak Habib perlu. Oke. Gitu. Mbak, sorry ini ganggu waktunya di tengah-tengah lagi PPD. Ini kan kita lagi bincang-bincang santai sama Pak Zainal ya. Kita ada beberapa pertanyaan sedikit ini untuk calon-calon DPN yang maju di Pemira ya namanya ya Pak ya. Silakan Pak Cahyo, mungkin ada pertanyaan. Aku dulu Mbak Tini ya. Hei Bu Diana, harus ke sana ya? Iya. Aduh, repot ya. Bu Diana ya, ini pertanyaannya aku sih cuma ada 3 pertanyaan sama nanti mungkin Bu Yayen tak timpal-timpali gitu ya. Pertanyaan mendasarnya sama ada 2 pertanyaan yang tak sampaikan sama dengan Pak Yainal ya. Yang pertama adalah pertanyaan mendasarnya adalah apa struggle ya, apa harapan Yang melatar belakangi mungkin. benefit yang ingin diharapkan gitu ya dari menjadi pengurus, karena menurut saya menjadi pengurus itu kan susah ya, malah mungkin nggak berbenefit sebenarnya ya. Masih enakan saya dan Yeyen yang nggak jadi pengurus bisa melenggang dengan santai gitu ya. Nah sementara kalau saya contohkan Mas Habib nggak apa-apa lah ya. Misalnya ya Mas Habib ini kan menurut saya all out di dalam kepengurusan gitu ya. Tapi tetap aja ada cacian, tetap aja ada kurang inilah, kurang itu gitu loh. Jadi saya itu selalu takjub sama orang yang tertarik dengan organisasi, tertarik dengan politik lah ya, karena bagi saya sebenarnya itu nggak menyenangkan, nggak berbenefit pula sebenarnya. Gitu ya. Tapi gimana ini menurut Mbak Rudiana sehingga meledak-ledak ingin jadi pengurus? Oke, kenalan dulu ya. Siap. Nama saya Rudiana Fibriani. Saya juga AP tergolong masih baru di 3 tahun yang lalu menjadi AP gitu ya. Kalau harapan ini langsung harapan ya. Sebenarnya saya ini tertarik karena memang organisasi itu memang seru ya pertama-tama ya. Apalagi kita tahu AP di Indonesia itu yang perempuan sedikit. Nah, sedikit banget. Apalagi bisa masuk ke pengurus itu, ke pengurusan nasional itu juga pasti sedikit. Itulah. Saya ingin sih mewakili perempuan-perempuan, itu ya istilahnya ya. Perempuan-perempuan untuk lebih berani untuk menyuarakan inspirasinya, apa sih keluhannya seperti itu, karena kadang-kadang kita itu apalagi yang baru-baru itu kan juga antara takut tapi keadaannya di sini seperti ini tapi nggak bisa menyuarakan seperti itu. Jadi harapan saya mungkin kalau saya bisa terpilih gitu ya, mungkin kan saya terwakilkan dari perempuan, mungkin kan bisa tuh ngomong-ngomong misalnya kayak seperti Bu Yayen gitu, curhat-curhat sama saya, nanti kemungkinan itu kan bisa saya bawa ke nasional, pendapatnya saya dengerin gitu. Terus mungkin kan ada itu juga yang AP-AP perempuan yang sekiranya nggak aktif gitu, ayo diajak bareng-bareng. Apa sih mungkin keluhannya di Surabaya misalnya, mungkin kayak PPL terlalu mahal, atau untuk meningkatkan kompetensi para stafnya, timnya itu juga
perlu ada peningkatan, tapi PPL mahal itu kan juga menjadi pemikiran kita semua ya, apalagi yang AP-AP perempuan ini kan memang harus kuat ya, istilahnya harus tahan banting seperti itu. Jadi harapannya seperti itu tadi Mbak Cahyo, saya ingin sebagai wakil dari perempuan, saya ingin menyampaikan ke forum nasional Indonesia gitu ya, IAPI tingkat nasional seperti itu ya. Apa sih keluhan, ada keluhan di daerah. Mewakili perempuan lah istilahnya seperti itu. Oke, mewakili perempuan ya temanya berarti. Nah ini justru Iya. yang menjadi pertanyaan mendasar saya sebenarnya. Jadi gini, saya itu selalu heran gitu ya, ada penelitian-penelitian hari gini gitu ya, ada penelitian-penelitian misalnya meneliti tentang apakah variabel gender perempuan itu bisa berpengaruh terhadap kualitas audit misalnya gitu ya. Nah, Ya. buat saya pertanyaan mendasarnya adalah memangnya di zaman sekarang isu memangnya di zaman sekarang isu gender itu masih aktual, isu gender itu masih layak untuk diperbincangkan karena kita bukan lagi di zaman R.A. Kartini ya, kita di zaman Luna Maya yang wanita tangguh dan sebagainya gitu ya. Dan semua fasilitas itu ada. Kita tidak pernah membatasi perempuan kan, mau jadi presiden monggo gitu ya. Tak contohkan lagi nih dunia tenis, karena saya suka tenis ya Mbak Rudiana, tadi Pak Jainal juga tak contohkan tenis. Di dunia tenis itu ya, turnamen mayor itu perempuan dan lelaki itu hadiahnya sudah sama. Padahal lelaki itu harus menang 3 set sehingga bisa bermain 5 set. Bayangkan 5 set itu bisa 6 jaman. Sementara perempuan itu hanya butuh menang 2 set. Artinya paling banter 3 set. Nah artinya nggak ada lagi sebenarnya isu-isu yang mestinya menarik gitu ya untuk membahas lagi terkait gender karena semuanya sudah ada ya, semua fasilitas nggak pernah kita batasi gitu kan. Jadi maksud saya kira-kira isu gender itu akan menjadi menarik kah bagi audiens, bagi ya pemilih gitu ya, karena buat saya mestinya itu bukan tema yang menarik lagi karena faktanya emang sudah ada kesetaraan. Mau perempuan mau apa lagi gitu. Silakan. Ya, memang benar Pak Cahyo, semua fasilitas, kesempatan itu memang sudah ada ya. Cuman kita itu, saya itu menjadi role model. Maksudnya itu, ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama maju. Karena dari penelitian-penelitian itu yang pernah saya baca itu memang semua kesempatan, fasilitas itu memang sudah sama. Gitu ya Pak Cahyo ya. Cuman ya itu kadang-kadang pihak perempuan tuh merasa kalau sudah punya suami, udah menikah, punya anak, ya sudahlah cukup ini aja, walaupun jadi AP ya udah begini aja, seperti itu. Nah, maksud saya maunya walaupun kita sebagai ibu rumah tangga mengurusi anak, mengurusi keluarga, ayolah kita sama-sama juga masih bisa kok berkembang. Ya, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Jadi saya berusaha, ayo kita bangkit lebih lagi begitu. Jadi artinya menurut Bu Rudiana secara keseluruhan kita ngomongin khusus dunia AP gitu, memang perempuan menurut Bu Diana meskipun sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih semuanya gitu, dikasih kesempatan, tetap saja ternyata jumlah tadi dibilang jumlah ini ya, jumlah AP perempuan nggak banyak, yang speak up juga nggak banyak gitu ya. Itu kira-kira kenapa Bu Rudiana? Apa yang Gimana Pak? kan sudah dikasih fasilitas tuh, tapi kan menurut Bu Diana peran wanita, peran perempuan di AP itu kurang. Nah itu kira-kira kenapa ya? Apa kendalanya Saya bagi kira perempuan-perempuan? banyak faktornya sih, salah satu itu sosial, yaitu tadi lingkungan sosial. Karena sudah saya sampaikan tadi, memang kita itu seperti sudah didoktrin kalau jadi perempuan itu sudah menikah itu pasti punya anak, itu mengurus keluarga, mengurus suami. Emang Seperti salah? itu. Emang Jadi, itu salah? Doktrin itu emang salah?
menurut Bu Diana? Iya, iya. Kalau saya baca di penelitian itu kemarin saya sebelum mengajukan menyalonkan diri itu saya baca penelitian itu kurang lebih seperti itu Pak Setio, Pak Cahyo. Pak Setio, nanti nama tak suruh transfer duit loh ya. Bu Diana, Iya, oke. jadi- Artinya itu adalah kegelisahan Bu Diana melihat bahwa di dunia AP ternyata perempuan masih kurang optimal gitu ya. Makanya harus optimal kamu ya. Kurang Iya optimal harus apa semangat, ini? walaupun kita sudah punya anak, sudah punya keluarga, mengurusi semuanya, kita harus bisa berjuang lagi untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, mau menjadi pemimpin gitu, seperti itu. Itu susah seperti itu, membangun karakter seperti itu tuh susah Pak Cahyo. Susah karena Iya. perempuan gitu. Susah karena perempuan. Iya. Betul. Karena apa? Mereka sudah merasa udah capek ngurusi anak, mengurusi suami, mengurusi keluarga. Jadi waktunya seperti habis untuk keluarga. Gitu. Bu Yayan mau nambah pertanyaan nggak? Kayaknya cukup Aku aja sih, ya. Pak. Berarti terakhir. Ini kita dikasih cuma dikit waktunya. Iya, tinggal Kalian dikit itu. pembatas yang paling jahat ya. Padahal saya pengen berbanyak-banyak ngobrol ya Bu Diana ya. Tapi Nah, nanti oke lah kita- nanti di luar kita itu udah ya. podcast, Bu Diana Pak, terakhir ya, Wah. karena ini dibatasi waktunya gitu ya. Terakhir adalah sebutkan kelebihan atau karakter Anda lah yang unik, yang spesifik, satu aja gitu ya, kalau bisa lebih gitu ya, yang membuat Anda nampak berbeda sama calon-calon yang lain sehingga Kita harus layak pilih. untuk Betul. dipilih. Oke, tapi maksudku harusnya kan setiap calon mesti punya kelebihan nih gitu ya, sehingga orang kemudian milih ini nih. Nah, kira-kira dari Bu Diana sendiri menilai diri sendiri itu kira-kira kelebihannya apa ya dibandingkan dengan calon-calon yang lain sehingga memang mata kita akan tertuju pada Bu Bu Diana. Saya akan lebih memahami, mau mendengarkan, apalagi khususnya perempuan, karena kalau sama-sama perempuan itu bisa saling memahami, bisa menerima. Bisa saling Bagaimana memahami atau bisa saling memahami atau bisa saling gosip? Ya itu juga salah satu Pak Cahyo, gosip. Nah, karena bisa bergosip akhirnya kan keluar semua tuh unek-uneknya, apa sih yang kesulitan selama ini yang dirasakan seperti itu kan, apalagi partner AP-AP yang baru, AP-AP yang perempuan itu kan pasti banyak ya, karena kesulitannya misalnya dari modal atau keluarga. Nah, itu salah satunya, ayo kita support sama-sama perempuan, kita bisa saya mau mendengarkan, kita komunikasi apa sih solusinya bagaimana. Nanti kita diskusikan untuk program wanitanya lebih banyak lagi. Oke, Bu Seperti Diana. itu. Oke, maksud saya gini, justru apakah dengan mengusung gender perempuan berarti kan segmen Anda yang dituju adalah perempuan. Padahal tadi kita tahu bahwa AP-AP perempuan itu dikit. Nah, berarti kan kemungkinan kalau kita baca statistiknya malah merugikan Bu Diana dong, karena rasa-rasanya kalau yang diomongkan gender lelaki mungkin agak kurang perhatian ke sana, sementara perempuan belum tentu tertarik dengan yang ingin Anda sampaikan. Nah, berarti dari jumlah pemilih nanti justru itu malah mengerucut jadinya. Suaranya lebih dikit Suaranya ya, Pak, lebih dikit, ya, karena potensi Iya. suaranya jadi lebih dikit. betul. Memang lebih sedikit ya, nanti mungkin saya cuma beberapa persen aja yang pendukung untuk yang perempuan, tapi saya juga mengharapkan dari pihak bapak-bapak juga memilih saya, karena kalau nggak ada perempuan nanti susah. Nggak Siapa enak nanti dipandang ya, yang- nggak enak dipandang. Iya, nggak enak itu pertama, nggak enak dipandang. Terus nanti yang meredam suasana itu kan kadang-kadang kan juga kita perempuan gimana sih, ayo kita biar egonya biar egonya itu nggak semua kalau rapat itu naik semua, kita Ada peredamnya ya, ada penyeimbangnya ya. harmonisasi ya. ya. Itu ya. Kita Semangat Bu kan Diana, kita tetap mendukung Ya. Anda. Gimana? Terakhir. Gimana? Udah. Nah, aku sudah, kalau dari saya sudah ya. Oke, Silakan kalau dari Bu Yaya. kalau dari aku ya tetap semangat
untuk pejuang perempuan ya Pak ya. The next Kartini. The next Kartini, era Kartini mungkin ya. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya di tengah-tengah PPD-nya udah menyempatkan diri buat ngobrol bareng sama kita. Oke, terima kasih. Kita tutup podcast hari ini, sampai ketemu lagi di Mudah-mudahan podcast bermanfaat. selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jangan lupa PPAB ya Pak ya kalau untuk Iya, untuk supaya bisa Sampai segera pintar lulus ya. Tapi bukan tujuannya Udah supaya jamin suka itu juga kan. sih, ilmu. Ilmu. Oke, itu aja sih. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya PPAB. Ada di sini ini ya. Ada like, comment, share. Oke, terima kasih.